Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, yakni pembelajaran tematik di tema 4, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Ini kita sudah masuk ke pembelajaran yang keempat ya di subtema 3. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, marilah kita awali dengan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis sholihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada anak-anakku, para siswa-siswi rahimakumullah. Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita lanjutkan materi kita di pembelajaran 4. Dayu dan teman-teman bermain di taman yang ada di pinggir jalan raya. Mereka mengamati setiap kendaraan bermotor yang lewat. Kendaraan bermotor mengeluarkan asap. Asap kendaraan bermotor menyebabkan polusi udara. Nah, di sini ya ada bacaan, asap menyebabkan polusi udara. Nah, mari kita baca ya. Hiruk-pikuk kendaraan di jalan raya layak diperhatikan. Banyak kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Banyak kendaraan yang mengeluarkan bunyi klakson terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat mengganggu alat pendengaran. Beberapa kendaraan juga mengeluarkan asap terlalu banyak. Asap menimbulkan polusi udara. Polusi udara tidak baik untuk kesehatan. Kita dapat terkena ISPA. Nah, ISPA adalah infeksi saluran pernapasan akut. Nah, itu penyakit ISPA ya. Infeksi saluran pernapasan akut. ISPA dapat menyebabkan kematian. Nah, ini ya, kalau asap kendaraan terlalu banyak, kita akan menyebabkan ini ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Nah, di sini ada gambarnya ya, kalian bisa melihat gambar ini. Nah, di mana pada gambar ini adalah suasana jalan raya yang penuh dengan asap ya. Nah, penuh dengan asap. Nah, kalian bisa menuliskan pengamatan kalian dalam di sini ya, dalam kolom ini pengamatan kalian tentang gambar di atas ya. Bagaimana kalian bisa melihat bahwa pada jalan raya ini terdapat banyak asap kendaraan ya, yang di sini. Mari kita buat ya, bisa kita menulis di sini misalnya ya, polusi udara disebabkan oleh asap kendaraan bermotor. Ya. Kemudian polusi udara bisa menyebabkan kesehatan kita terganggu. Asap kendaraan bermotor yang kita hirup bisa menyebabkan gangguan pernapasan, yaitu ISPA yang bilang tadi ya, infeksi saluran pernapasan. Bisa juga kalian tambahkan lagi misalnya untuk polusi udara di jalan raya yang kalian lihat pada gambar ini. Model kendaraan bermotor dapat dibuat menjadi
kerajinan seperti yang pada gambar ini ya. Nah, pada gambar ini mobil ya. Ini kalian bisa melihatnya. Model gambar di atas dapat dibuat dengan menggunakan bahan lunak. Nah, bahan lunaknya misalnya plastisin ya. Nah, plastisin ini bisa kalian dapatkan di warung ya. Ini bisa atau toko buku juga ya. Di tempat Al-Banjari bisa kalian dapatkan plastisin, yaitu bahan lunak ini ya. Tahukah kalian bagaimana cara membuat membuat kerajinan dari bahan lunak tersebut atau dari plastisin tersebut ya? Nah, caranya adalah kita siapkan alat dan bahannya seperti pisau cutter, plastisin ya. Kemudian gambar model yang ingin kita bentuk. Seperti yang di atas misalnya mau membuat mobil-mobilan atau membuat sepeda motor, kereta api misalnya ya. Nah, itu bisa digambar dulu. Kemudian bagaimana langkah-langkahnya? Nah, siapkan gambar model yang ingin dibentuk terlebih dahulu. Gambar yang dibentuk misalnya gambar mobil, sepeda motor itu ya. Nah, atau gambar lainnya. Kemudian potong plastisin sesuai warna dan ukuran yang kita inginkan. Nah, yang kalian inginkan seperti apa? Bentuklah plastisin sesuai bentuk yang diinginkan, misalnya yang menyerupai mobil, ya menyerupai bentuk sepeda motor atau model lainnya. Kemudian haluskan dan ratakan dengan baik sesuai model yang sebenarnya. Hasil kerajinan siap untuk dipajang, seperti yang di atas ya. Nah, ini cara-cara membuat atau membentuk plastisin ya. Membentuk plastisin, membuat mobilan, sepeda motor ya. Nah, itu caranya. Nah, ini ada contoh-contohnya juga. Nah, ini contoh-contoh dari plastisin juga, mobil-mobilannya ya. Nah, ini model mobil dari plastisin. Nah, ini juga. Nah, bentuk ini ya, bentuk lokomotif kereta api membentuk kubus. Nah, ini juga membentuk balok. Ya, plastisinnya membentuk balok. Bagian model lokomotif kereta api berbentuk kubus, plastisin berbentuk balok. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Bangun ruang mempunyai rusuk sisi dan titik sudut. Ya. Nah, perhatikan gambarnya di bawah ini. Nah, ini ada titik sudut. Nah, kalian bisa memperhatikan yang ini pertemuan antara garis yang satu dengan yang satunya ini adalah titik sudut. Kemudian garis-garisnya ini adalah namanya rusuk. Kemudian pinggirnya ini namanya sisi. Ya. Nah, ini juga sama ya. Nah, garis-garis ini titik sudut, pinggirnya ini adalah sisi, kemudian garisnya yang ini adalah rusuk. Nah, kalian bisa menghitung di sini, hitunglah banyak rusuk, sisi, dan titik sudut. Titik sudut ya, bangun-bangun ruang berikut. Nah, seperti ini ya. Ini banyak rusuk. Mana yang dinamakan rusuk tadi? Ini. Nah, garis-garisnya ini kalian bisa menghitungnya. Misalnya dari atas ya, kita hitung 1, 2, 3, 4. Kemudian lagi di bawahnya 1, 2, 3, 4. Di bawahnya 4. Kemudian di pinggirnya 1, 2, 3, 4. Berarti jumlah semuanya adalah 12 ya, di atas 4. Di bawah 4, di samping-sampingnya 4. Jadi banyak rusuknya ada 12. Kemudian sisinya. Kalau sisi-sisinya ini pinggir-pinggirnya ini ya. Ini namanya sisi ya. Kalian bisa menghitungnya. Misalnya sisi atas, sisi bawah, sisi atasnya 1, sisi bawah
kemudian sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri, sisi depan, sisi belakang. Jadi banyak sisinya, ini ada 6 sisi. Kemudian banyak titik sudutnya. Nah, titik sudutnya yang seperti ini ya. Kalian bisa melihat ini titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, banyak titik sudutnya adalah 8. Nah, di sini kalian bisa latihan sendiri ya. Nah, sesuai contoh yang di atas ini tadi Ibu bacakan ya. Nah, kalian bisa melihat ini aja. Oh, mana sisinya ya. Mana rusuknya? Rusuk ini adalah garisnya ini, garis-garis ini ya. Namanya rusuk. Kalau sisi ini ada sisi samping, ya, ada sisi atas, sisi bawah, sisi depan, sisi belakang, ya. Itu namanya sisi. Nah, jadi untuk hari ini mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.